semuanya, perkenalkan nama saya Septiani Diutami dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P05120220036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu harga diri rendah dalam keperawatan jiwa. Silakan menyimak. Nah, di sini saya akan menjelaskan harga diri rendah. Bisa kalian lihat sendiri di samping. Harga diri rendah itu adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri kita sendiri dan kemampuan diri kita sendiri. Di sini juga ada faktor mempengaruhi gangguan harga diri. Yang pertama itu perkembangan individu, ideal diri tidak realistis, dan gangguan fisik dan mental. Adapun tanda dan gejala harga diri rendah yaitu yang pertama perasaan malu terhadap diri sendiri, kurang percaya diri, merasa bersalah terhadap diri sendiri. Bisa kalian lihat sendiri di samping ada juga penyebab harga diri rendah. Yang pertama itu berduka disfungsional, merupakan pemanjangan dan tidak sesuai dalam melalui proses. Yang kedua itu coping individu yang tidak efektif. Yang ketiga itu ada juga tanda dan gejala. Adapun akibat dari harga diri rendah seperti menarik diri. Menarik diri itu adalah menghindar interaksi kepada orang lain. Ada juga tanda dan gejala harga diri rendah yaitu seperti dia menunduk, tidak mau bercakap-cakap kepada orang lain. Baiklah, di sini juga ada masalah dan data yang perlu kita kaji serta diagnosa keperawatannya. Yang pertama itu isolasi sosial atau menarik diri. Ada juga data subjektifnya yaitu mengungkapkan tidak berdaya, mengungkapkan enggan berbicara dengan orang lain. Data objektifnya yaitu malu bertemu dan berhadapan dengan orang lain, ekspresi wajah kosong, tidak ada kontak mata ketika kita ajak berbicara, suara pelan dan tidak jelas. Yang kedua itu ada harga diri rendah kronik. Data subjektifnya itu mengungkapkan tidak ada peduli, tidak bisa apa-apa, dirinya tidak berdaya. Adapun juga data objektifnya tersinggung, mudah malu, menarik diri hubungan sosial. Adapun pohon masalah harga diri rendah yaitu yang pertama isolasi sosial, gangguan konsep diri atau HDR, berduka disfungsional. Diagnosa keperawatannya resiko gangguan sensori persepsi atau halusinasi, isolasi sosial, harga diri rendah. Baiklah, selanjutnya itu pengkajian. Pengkajian terdiri dari identitas klien dan penanggung jawab, alasan masuk rumah sakit, dan faktor predisposisi. Selanjutnya itu faktor perkembangan terlambat. Yang pertama, usia bayi tidak terpenuhi, seperti kebutuhan makan, minum, dan rasa aman. Yang kedua, usia balita, yaitu tidak terpenuhi kebutuhan otonomi. Terus, usia sekolah mengalami peristiwa yang tidak terlepaskan. Yang selanjutnya, faktor komunikasi dalam keluarga. Yang pertama, komunikasi peran ganda, tidak ada komunikasi, tidak ada kehangatan, komunikasi dengan emosi berlebihan, komunikasi tertutup. Terakhir itu membandingkan anak dengan orang tua dan konflik anak. Baiklah, selanjutnya yaitu ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya itu adalah isolasi sosial pada usia lanjut, cacat, sakit, dan kronis. Yang kedua itu faktor psikologis. Faktor psikologis ini mudah kecewa, mudah putus asa, kecemasan, harga diri rendah. Yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini adanya terjadi terhadap fisik berupa atrofi otak dan pemeriksaan vertikal. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor presipitasi. Yang pertama, kesehatan, nutrisi dan tidur kurang, ketidakseimbangan, irama sirkadian, kelelahan infeksi obat-obatan, sistem saraf pusat, kurangnya latihan dan hambatan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Yang kedua, lingkungan sekitar memenuhi masalah dalam rumah tangga, kehilangan kebebasan dalam melaksanakan, tekanan kerja kurang, kemiskinan, kurangnya alat transportasi, dan ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga adalah sikap merasa tidak mampu, harga diri rendah, putus asa, tidak percaya diri, merasa gagal, kehilangan motivasi menggunakan keterampilan diri. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, suhu, pernapasan, berat badan, serta keluhan fisik yang dirasakan pada klien. Yang kedua itu status mental. Pengkajian berbasis mental ini terdiri dari penampilan
tidak rapi, tidak serasi dengan pemakaiannya. Yang kedua, pembicaraan terorganisir atau berbintik-bintik. Yang ketiga adalah aktivitas motorik, yaitu meningkat dan menurun, alam perasaan, itu suasana hati di dalam emosi. Selanjutnya itu afek, sesuai atau maladaptif seperti tampal, datar labil, dan ambulafalen. Selanjutnya yaitu interaksi selama wawancara, yaitu respon verbal dan non-verbal. Selanjutnya itu persepsi, yaitu ketidakmampuan menginterpretasikan stimulus yang ada sesuai dengan informasi. Selanjutnya yaitu proses pikir, yaitu proses informasi yang diterima tidak berfungsi dengan baik dan dapat mempengaruhi proses pikir. Selanjutnya yaitu isi pikir berisikan, yaitu keyakinan berdasarkan penilaian realistis. Selanjutnya tingkat kesadaran, yaitu orientasi, waktu, tempat, dan orang. Selanjutnya yaitu memori. Yang pertama, memori jangka panjang, yaitu mengingat peristiwa setelah lebih setahun yang berlalu. Yang kedua, jangka pendek, yaitu mengingat peristiwa seminggu yang lalu atau pada saat kita kaji. Selanjutnya yaitu kemampuan konsentrasi dalam berhitung, kemampuan menyelesaikan tugas, dan berhitung sederhana. Yang ketiga yaitu kemampuan penilaian, apakah terhadap masalah ringan sampai berat. Yang keempat yaitu daya tilik diri, yaitu kemampuan dalam mengambil keputusan tentang diri kita sendiri. Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme coping. Yang pertama yaitu regreksi, yaitu menjadi malas beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, proyeksi, yaitu menjelaskan perubahan suatu persepsi dengan berusaha untuk mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Yang ketiga yaitu mekanik diri, yaitu mekanik diri itu sulit mempercayai orang lain dan asiknya dengan stimulus internal. Selanjutnya yaitu tindakan keperawatan pada pasien. Yang pertama, tujuannya pasien dapat mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimilikinya. Yang kedua, pasien dapat menilai kemampuan yang dapat digunakannya. Yang ketiga, pasien dapat menetap atau memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu pasien dapat melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang keempat, pasien dapat menyusun jadwal untuk melakukan kegiatan yang sudah dilatih. Selanjutnya yaitu ada tindakan keperawatan. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki. Yang kedua, membantu pasien menilai kemampuan yang dapat digunakan. Yang ketiga, membantu pasien menetap atau memilih kegiatan yang sudah dia latih dengan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, melatih kemampuan dipilih dengan pasien. Yang keempat yaitu membantu menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang dipilih oleh pasien sendiri. Selanjutnya yaitu SP1. SP1 adalah mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, membantu pasien menilai kemampuan yang masih dapat digunakan, membantu pasien melatih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih, melatih kemampuan yang sudah dipilih, dan menyusun jadwal pelaksanaan kemampuan yang telah dilatih dapat rencana harian. Selanjutnya yaitu ada SP2. SP2 melatih pasien melakukan kegiatan lain yang sesuai dengan kemampuan pasien. Latihan dapat dianjurkan untuk kemampuan lain sampai semua kemampuan dilatih. Setiap kemampuan yang dipilih akan menambah harga diri pasien. Baiklah, itulah penjelasan harga diri rendah dari saya. Jika ada kurang, jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.